pilihan untuk membuat paparan ketika misalkan Bapak Ibu sedang bekerja, sama atasan diminta untuk membuat paparan tertentu dalam waktu singkat, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Mungkin silakan Bapak Ibu dibuka browsernya, silakan diketikkan Gamma. Baik, pertama saya mulai dulu Bapak Ibu ya, untuk materi tentang jaringan. Kebetulan ini tadi saya dipesan untuk jaringan jangan terlalu lama Bu Ida, gitu ya. Jadi jaringannya hanya sekedar pengenalan saja, apa sih itu jaringan. Tapi nanti untuk AI-nya itu mohon pemaparannya lebih diperinci seperti itu dan dipraktekkan langsung supaya Bapak Ibu yang ada di sini bisa menerapkan dalam dunia kerjanya. Baik, komunikasi efisien. Maksudnya efisien ini apa? Nah, seperti tadi kata saya awal, kalau kita mau janjian sama tetangga nggak perlu harus ke rumah tetangga, gitu ya, janjian lewat chatting. Nah, demikian pula dengan jaringan komputer. Ketika Bapak Ibu membutuhkan data dari komputer 1, sedangkan Bapak Ibu ada di komputer nomor 10, tidak perlu Bapak Ibu yang di komputer 10 datang ke komputer 1. Cukup di komputer 1 data yang diperlukan tadi di sharing. Kemudian yang kedua, manajemen data terpusat. Ini contohnya seperti apa Bapak Ibu? Pernah ke warnet ya? Pernah nggak Bapak Ibu ke warnet? Pernah ya? Nah, ada operator, Bapak Ibu setelah menggunakan bayarnya di mana? Di operator. Nah, si operator ini itu difungsikan sebagai server pusat yang bisa mengontrol semua apa yang dilakukan oleh si klien yang kita kita bayar itu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi tim. Artinya apa? Dengan jaringan ini kita gampang Bapak Ibu berkomunikasi satu sama lain, saling bekerja sama. Kalau nggak ada suite bisa nggak? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa saja ya, dengan menggunakan teknologi WiFi ya, pakai access point. Jadi nggak perlu lagi pakai switch, itu bisa. Materi jaringannya sebenarnya hanya seperti itu saja Bapak Ibu, tapi nanti kami akan lebih detail untuk materi AI. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal AI, contohnya apa saja? Apa? ChatGPT ya? Atau mungkin ketika Bapak Ibu lagi iseng-iseng nggak ada teman ngobrolnya sama ChatGPT. Pernah nggak seperti itu? Pernah? Iya. Nanti materinya akan disampaikan oleh teman saya, Bapak Restu. Nanti untuk prakteknya kami pandu berdua. Nanti kalaupun misalkan Bapak Ibu tidak membawa laptop, bisa kita praktek menggunakan HP, gitu ya. Bagaimana cara Bapak Ibu membuat laporan dalam waktu singkat. Contoh salah satu penerapan AI itu seperti paparan tadi yang saya sampaikan, saya membuat itu nggak perlu lama, 1 menit jadi Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita tidak menggunakan AI, butuh berapa lama kira-kira saya ketik tadi paparan yang saya sampaikan? Mungkin bisa 20 menit, 30 menit gitu ya. Tapi kalau dengan menggunakan aplikasi AI, saya tinggal minta tolong buatkan saya presentasi materi ini. Tunggu nggak ada 1 menit langsung jadi Bapak Ibu, langsung jadi seperti itu. Makanya sekarang itu sangat dibutuhkan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya materi AI-nya akan dilanjutkan oleh Pak Restu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin saya menjelaskan sambil duduk ya. Ini saya perdana untuk mengisi materi, jadi masih mungkin agak grogi nanti. Ya, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang AI atau Artificial Intelligence yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Ya, di bagian pertama kita akan mengenalkan Artificial Intelligence atau AI, tapi bukan dari sisi teknisnya yang rumit, melainkan dari sisi yang praktis. Apa itu AI dan apa saja yang bisa AI lakukan dan bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin sekarang langsung praktek Pak. Mungkin Bapak Ibu minta kalau dibuka HP-nya, buka browsernya, tinggal diketikkan Gamma. Nanti akan muncul Gamma. Mungkin sambil kita pandu ya Bapak
Mungkin silakan Bapak Ibu dibuka browsernya. Silakan diketikkan gamma. Ya, yang belum ditunggu. Ya, siap-siap. Ya apapun ya. Cuma kalau gamma ini fokusnya ke presentasi. Udah bikin contoh nih. Udah ada promnya. Tolong buatkan online paparan presentasi tentang sosialisasi perlindungan satwa langka untuk masyarakat. Audiensnya adalah warga di sekitar kawasan konservasi. Durasi paparan 20 menit buat 8 slide. Nah ini berarti kita sesuaikan jadi buat 10 slide. Misalkan Bapak Ibu hanya memberikan prompt, buatkan saya presentasi tentang sosialisasi perlindungan satwa langka untuk masyarakat sebanyak 10 slide. Begitu saja juga boleh. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, itu juga boleh. Jadi prompt di situ sesuai dengan tingkat kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Secara gampangnya itu positifnya berarti kita akan lebih mudah mengakses. Iya betul. Tersimpan datanya kan, Iya. preferensi dan segala macam. Tapi itu juga berarti memberikan akses kalau misalkan kita buka di mungkin di warnet atau apa ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dari kami berdua. Mohon maaf mungkin jika ada salah bahasa, tutur kata atau perbuatan yang kurang sopan. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami share hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam dunia kerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida dan Bapak Ibu atas paparan yang telah disampaikan. Berkenan kepada Ibu dan Bapak untuk kembali ke lokasi. Dan setelah ini kepada para peserta sosialisasi diperkenankan untuk melaksanakan isoma dan acara akan dilanjutkan kembali pukul 3.